Tidak ada lagi rasa pasrah, tidak ada lagi Asti. Apa lagi di silent? Tolong hapus foto-foto saya. Asti telah kembali. Dengan wajah barunya, Asti akan menghantui hidup orang-orang yang telah menyakitinya selama ini. Asti akan membalas dendam pada Bima Arjuna, laki-laki yang 1,5 tahun lalu begitu dicintainya. Asti pernah mengorbankan seluruh cintanya untuk Bima Arjuna. Tetapi ternyata Bima mengkhianati cinta dan kepercayaan Asti. Bima berselingkuh dengan seorang wanita bernama Pamela. Siapa ini? Di episode sebelumnya diceritakan bahwa Asti Paramita dan Bima Arjuna adalah sepasang suami istri yang saling mencintai. Kehidupan percintaan mereka berdua begitu romantis dan nyaris tidak pernah ada perselisihan. Bahkan walaupun Asti belum bisa memberikan keturunan pada Bima setelah 4 tahun mereka mengarungi bahtera rumah tangga, Bima masih bersedia menerima Asti apa adanya. Hingga akhirnya Asti memutuskan untuk resign dari pekerjaannya dan fokus pada program kehamilan. Asti dan sahabatnya yang bernama Nadine memiliki sebuah usaha toko kosmetik yang berkembang cukup pesat. Nadine sedikit kecewa dengan keputusan Asti yang ingin pergi meninggalkan pekerjaannya karena ingin fokus pada keluarganya. Tetapi sebagai sahabat yang baik, Nadine akan selalu mensupport Asti. Di hari terakhirnya bekerja, Asti ingin melayani sendiri customer yang datang ke tokonya meskipun sebenarnya Asti dan Nadine memiliki banyak karyawan. Dan datanglah seorang wanita cantik yang ternyata adalah Pamela. Asti melayani Pamela dengan begitu ramah. Setelah selesai berbelanja, Pamela pergi untuk meninggalkan toko. Sorry ya, saya nggak sengaja. Sebuah insiden kecil terjadi. Entah sengaja atau tidak, tas Pamela menyenggol etalase sehingga membuat banyak barang jatuh dan berserakan. Pamela meminta maaf pada Asti. Asti mengatakan bahwa it's okay. Asti akan membereskan semuanya. Yang membuat Asti merasa heran adalah ketika Pamela menyebut namanya. Padahal Asti tidak merasa kenal sama sekali dengan Pamela. Rasa sakit dan cinta diingat. Setelah resign dan fokus pada keluarganya, Asti menyerahkan seluruh uangnya pada Bima sebagai modal usaha untuk Bima. Dalam perjalanan pulang, Asti ingin membeli cake favorit Bima di sebuah bakery cake di sebuah hotel yang strawberry cake-nya begitu terkenal. Sesampainya di lobi, Asti seperti mendengar suara Bima yang sedang tertawa-tawa bahagia bersama dengan seorang wanita. Asti penasaran dan mencari sumber suara hingga akhirnya Asti melihat Bima berpelukan dengan seorang wanita dan masuk ke dalam lift. Asti berusaha mengejarnya tetapi gagal. Dengan wajah panik, Asti pun bertanya pada resepsionis di kamar nomor berapa suaminya yang bernama Bima Arjuna menginap. Setelah mencari-cari seluruh nama daftar tamu, resepsionis mengatakan bahwa tidak ada tamu yang bernama Bima Arjuna. Asti merasa lega. Dia berpikir bahwa dia telah salah orang. Ternyata laki-laki yang dilihatnya sedang berpelukan dengan seorang wanita itu bukanlah Bima. Namun ketika Asti hendak pergi, Asti mendengar pembicaraan 2 orang pelayan hotel. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa pesanan atas nama Bima Arjuna ketinggalan. Dia meminta rekan kerjanya untuk mengantarkan pesanan itu ke kamar Bima. Asti seperti disambar petir di siang hari. Diam-diam Asti mengikuti pelayan hotel yang mengantarkan pesanan Bima ke kamarnya. Dan betapa syoknya Asti ketika dia melihat Bima menggunakan pakaian mandi dan seorang wanita cantik yang tak lain adalah Pamela menyusul Bima dengan pakaian yang sama, yaitu pakaian mandi. Bima tak kalah syoknya dengan Asti. Dia tidak pernah menyangka Asti akan memergoki dengan mata kepalanya sendiri perselingkuhannya dengan Pamela di sebuah kamar hotel. Sorry ya, saya nggak sengaja. Tidak ada lagi Asti yang lemah dan putus asa. Asti telah mati. Kini yang ada adalah Ariana. Ariana yang badas dan akan terus membayangi orang-orang yang telah membuatnya menderita. Ariana mulai mengawasi setiap gerak-gerik Bima dan Pamela. Sesuai dengan keinginan Firsa dulu, Ariana akan menyelidiki dan mencari tahu siapa orang yang telah mencelakainya dan menyebabkannya kehilangan calon buah hatinya. Firsa adalah seorang petugas kepolisian yang menangani kasus percobaan pembunuhan terhadap dirinya. Kalau ingat pada janin yang telah direnggut paksa oleh orang yang telah menjahatinya, dendam Ariana benar-benar kian membara. I'm so sorry. Ariana yakin orang yang memberi perintah pada Algojo untuk menyiramkan air keras ke wajahnya adalah orang ketiga dalam rumah tangganya, yaitu Pamela. Dan apakah mungkin Bima terlibat di dalamnya? Ariana yakin Pamela ingin balas dendam padanya karena Bima telah kembali pada Asti kala itu.
Asti yang terlalu bucin pada Bima kembali luluh pada rayuan dan permintaan maaf Bima padanya. Bima memohon ampun pada Asti dan menyuruhnya untuk memukuli dirinya agar Asti merasa puas. Bima memukul-mukul wajahnya sendiri untuk membuktikan bahwa dia benar-benar merasa bersalah pada Asti. Tetapi rasa sakit di hati Asti membuatnya tidak peduli lagi pada apapun yang dilakukan Bima di hadapannya. Hingga akhirnya Bima berbuat suatu hal yang ekstrim, yaitu mengambil pecahan kaca yang sebelumnya dihancurkan oleh Asti dan berusaha untuk menggores lehernya sendiri dengan menggunakan pecahan kaca itu. Untuk kali ini Asti menjadi luluh. Dia tidak bisa membiarkan Bima mati di hadapannya karena sebenarnya Asti masih begitu mencintai Bima. Setelah memaafkan semua kesalahan Bima, rumah tangga Bima dan Asti kembali menjadi harmonis. Dan akhirnya program kehamilan Asti berhasil. Asti sudah telat 2 bulan dan setelah di USG ternyata Asti positif hamil. Asti sangat bahagia dan ingin segera pulang untuk menyampaikan kabar gembira pada Bima. Dalam perjalanan pulang, sebuah mobil berhenti di depannya dan berpura-pura menanyakan alamat padanya. Asti tidak pernah menyangka hal ini adalah awal dari penderitaannya. Penumpang dalam mobil itu menyiramkan air keras ke wajahnya hingga Asti mengerang kesakitan. Dan tidak cukup sampai di situ saja. Asti diculik dan ingin dihabisi di dalam sebuah hutan yang sepi. Asti berusaha untuk kabur tetapi mereka tetap mengejar Asti tanpa ampun. Asti sudah memohon-mohon untuk tidak dihabisi karena saat ini dia sedang berbadan 2. Para penjahat tidak peduli dan tetap mendorong tubuh Asti dari ketinggian. Asti jatuh pingsan di tepi jalan. Ketika dia tersadar, dia berusaha untuk kabur. Lagi-lagi nasib naas menimpa Asti. Sebuah mobil menabraknya hingga tubuhnya terpental. Bukannya menolong Asti yang sudah sekarat, pengemudi mobil mengajak teman-temannya kabur karena dia tidak mau mendapatkan masalah besar. Asti putus asa dan lagi-lagi jatuh pingsan di bawah derasnya hujan. Para penjahat pun pergi karena mereka yakin Asti telah tewas. Wow. Jadi gimana?